Ingin bertahan di VR46, Bezzecchi minta naik gaji. LCR Honda resmi mengonfirmasi Zarco untuk musim 2024. Rossi sarankan Morbidelli ke Pramac untuk selamatkan karirnya. Ingin bertahan di VR46, Bezzecchi minta naik gaji. Marco Bezzecchi bercanda tentang perlunya kenaikan gaji dari bosnya Valentino Rossi setelah kembali mengamankan podium di Grand Prix Austria. Masa depan Bezzecchi di MotoGP telah menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar dalam beberapa pekan terakhir, di mana pembalap Italia itu perlu memutuskan apakah akan tetap di Muni VR46 atau pindah ke Pramac untuk mengendarai motor spek pabrikan. Meski mendapat tawaran menggiurkan, Bezzecchi tampaknya akan tetap bersama Muni VR46. Namun bercanda bahwa ia membutuhkan kenaikan gaji dari Rossi. Berbicara setelah balapan, Bezzecchi berkata, "Saya akan meminta kenaikan gaji kepada Valentino." Pernyataan itu ditindaklanjuti dengan pengakuan pria Italia itu bahwa ia telah mengambil keputusan setelah beberapa kali berbincang dengan pemilik timnya. Di Grand Prix Austria, Bezzecchi harus berjuang keras melawan Alex Marquez demi mengamankan podium. Bezzecchi melakukan overtake dengan cepat sejak awal, namun mendapati dirinya terjebak di belakang pebalap Gresini itu lebih lama dari yang diharapkannya. "Saya menyalip demi menyalip, dan saya merasa baik-baik saja," kata Bezzecchi. "Saya bilang, hari ini saya akan bersenang-senang, tapi saat saya bertemu Alex, saya tahu itu akan sulit. Saya mencoba mengatur ban, tapi dalam akselerasi, saya sedikit kehilangan. Tetapi kemudian, setelah beberapa lap, saya melihat dia mulai mendapat masalah, dan saya benar-benar mulus. Benar-benar berusaha menjadi mulus, dengan bagian belakang berada di dekatnya, tetapi tekanan di depan menjadi sangat tinggi. Saya mencoba sekali, tetapi melebar dan kedua kalinya melebar lagi. Saya mencoba berkali-kali, tetapi akhirnya, di sektor ketiga, saya cepat, dan bersiap untuk menyalip pada tikungan kedua hingga terakhir. Saya melakukannya dengan baik, setelah mengalami kecelakaan pada sprint race, yang menyebabkan dua bahunya cedera." Bezzecchi mampu bangkit, dan merebut podium keduanya, sejak liburan musim panas, setelah finish kedua, pada sprint race di Silverstone. Meskipun rasa sakit semakin parah, setelah pemanasan, Bezzecchi memilih untuk tidak meminum obat apapun untuk balapan utama, dengan mengatakan, "Sejujurnya, bau kiri yang membentur tanah baik-baik saja. Juga bau kanan, mana yang dipukul Maverick dengan stangnya, lebih baik. Saya memperkirakan hal yang lebih buruk, namun ternyata lebih baik. Saat pemanasan, saya mencoba seperti biasa, tanpa obat pereda nyeri, namun setelah pemanasan, saya melihat keadaannya semakin buruk. Jadi untuk balapan, saya tidak gugup, tapi saya tahu itu bisa sedikit mempengaruhi saya. Tapi dengan adrenalin dan konsentrasi, saya tidak merasakan apa-apa." LCR Honda resmi mengonfirmasi Zarco untuk musim 2024. LCR Honda secara resmi telah mengonfirmasi bahwa Johann Zarco akan bergabung dengan tim MotoGP-nya dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Zarco, yang saat ini membalap untuk Pramac Ducati, telah mengumumkan rencananya pada Minggu malam di Austria. Pembalap Prancis itu mengatakan dia ditawari opsi perpanjangan 1 tahun bersama Ducati. Tetapi mungkin dialihkan ke tim lain, atau mengambil proyek 2 tahun, dengan Honda yang diklaim Zarco, termasuk opsi untuk 2026. Saat menyambut Zarco, Kepala Tim LCR Honda Lucio Cecchinelli, mengonfirmasi bahwa pemain berusia 33 tahun itu, akan membalap dengan warna Castrol, menggantikan Alex Rins, yang pindah ke Yamaha. "Kami sangat bersemangat, menyambut Johann, ke tim LCR Honda Castrol, dengan semua detail dan tanda tangan masing-masing, sudah ada," kata Cecchinelli. "Ini adalah kembalinya ke tim, setelah kami sempat bersama sebentar, di tahun 2019, di mana kami sudah bisa melihat potensi dan etos kerjanya. Masih banyak balapan dan pekerjaan yang harus diselesaikan musim ini.
tapi kami menantikan dimulainya proyek baru ini pada tahun 2024. Takaaki Nakagami saat ini mengendarai mesin lain yang disponsori Idemitsu, dan dia masih menunggu bagaimana masa depannya setelah 2023. Rossi sarankan Morbidelli ke Pramac untuk selamatkan karirnya. Valentino Rossi telah menyarankan Franco Morbidelli untuk pindah ke Pramac Ducati untuk menyelamatkan karirnya di MotoGP. Morbidelli kehilangan tempatnya di Yamaha oleh Alex Rins untuk musim MotoGP 2024 dan sampai saat ini masih mencari tempat baru. Rossi kini melangkah dengan ide bagaimana menyelamatkan karir kelas utama dari salah satu dari 4 lulusan Akademi VR46 di grid. Akan luar biasa bagi Franco untuk pergi ke Pramac, kata Rossi kepada Sky. Dia juga akan mengendarai motor pabrikan, ini akan menjadi kemungkinan besar. Franco bagus di Yamaha, di tahun kedua, dia mengalahkan Fabio Quartararo, dan menjadi runner-up di kejuaraan dunia. Keterlambatan teknis Yamaha membuat mereka membayar. Morbidelli bisa memenangkan balapan, hal terbaik baginya adalah mengendarai Ducati. Morbidelli, setelah finish ke-11 di MotoGP Austria, ditanya tentang masa depannya. Vale mengatakan itu semua, saya setuju dengannya, jawabnya, kamu harus bersabar, silakan bersantai. Setelah pengumumkan Johan Zarco ke LCR Honda menggantikan Rins, sekarang ada 2 posisi yang tersedia di Ducati untuk 2024. Pramac, yang diuntungkan dengan Desmosedici spek terbaru, pasti akan menjadi posisi yang didambakan, dan Gresini Racing, jika mereka membuang Fabio Di Giannantonio, seperti yang diharapkan, akan menjadi sebuah kemungkinan. Apakah Morbidelli akan mendengarkan Rossi untuk bergabung dengan Pramac Ducati, ataukah dia lebih tertarik pada Gresini, karena merek Italianya? Kita tunggu saja sobat, di Barcelona nanti, mungkin ada pengumumannya. Marco Bezzecchi, Valentino, memberikan banyak tekanan. Juara dunia Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Brad Binder, Red Bull KTM, mampu melepaskan diri lebih awal, di depan balapan MotoGP di Spielberg. Perebutan tempat ketiga, jauh lebih menarik. Jack Miller dilewati setelah beberapa lap, kemudian Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Luca Marini, bertarung memperebutkan tempat ketiga. Bezzecchi butuh 21 lap, dari 28 lap untuk melewati Alex Marquez, yang juga harus mundur dari Marini, dengan 3 lap tersisa. Setelah lap pertama, Bezzecchi hanya berada di urutan ke-6, dan ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Saya sangat senang dengan podium saya, akui pebalap berusia 24 tahun itu, yang hanya terpaut 6 poin, di belakang runner-up kejuaraan dunia, Jorge Martin. Dalam balapan sprint, saya tidak bisa menunjukkan potensi saya, karena kekacauan di awal balapan, dan saya jatuh, jadi yang lebih penting untuk melawan. Itu tidak mudah, dari posisi 7 di grid, saya mungkin terlalu gugup saat kualifikasi, dan membuat terlalu banyak kesalahan di lap terbaik saya. Strategi saya, di awal balapan sama seperti di sprint. Saya tetap berada di luar, pada tikungan pertama, dan didorong oleh Maverick Vinales, tapi untungnya tidak tersentuh.